Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kisah cinta Smaradahana. Pulau Jawa sebagai suatu pulau daratan atau pulau yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Sejak dahulu selalu menarik perhatian. Ada beberapa hal yang membuat Pulau Jawa menjadi menarik perhatian. Pertama, secara geografis, Pulau Jawa merupakan pulau yang kecil di antara 5 buah pulau utama di wilayah Republik Indonesia. Kedua, meskipun demikian, Pulau Jawa lah yang memiliki paling banyak gunung berapi yang masih aktif bekerja, memuntahkan laharnya. Ketiga, sebagai akibatnya, Pulau Jawa memiliki lapisan tanah yang sangat subur, yang dibarengi dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Keempat, kesuburan tanah dan kepadatan penduduk menimbulkan diversifikasi pekerjaan. Kelima, keterkaitan seluruh unsur tersebut menyebabkan masyarakat Jawa memiliki latar belakang budaya yang luar biasa. Satu dari sekian banyak kreativitas budaya dalam masyarakat Jawa adalah kemampuan masyarakat Jawa untuk menetapkan satu konvensi baca tulis. Dengan kemampuan menetapkan konvensi menuliskan huruf dan membaca huruf tersebut, masyarakat Jawa melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Tindakan tersebut adalah melakukan pendokumentasian terhadap segala hal yang menjadi data bagi generasi selanjutnya, sehingga mereka dapat melihat dan mempelajari dunia kehidupan dan kebudayaan dari generasi masyarakat Jawa sebelumnya. Begitu banyak data hasil pendokumentasian yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk diamati atau diperhatikan. Satu dari sekian banyak hal yang didokumentasikan oleh masyarakat Jawa adalah karya sastra. Karya sastra sebagai suatu hasil budaya masyarakat Jawa didokumentasi oleh masyarakat Jawa sesuai dengan zamannya. Pendokumentasian karya sastra dilakukan secara teratur berdasarkan zamannya. Hal ini dapat dilihat dari keterangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbajraka dan Hadiwijaya pada tahun 1952 yang mengungkapkan bahwa dari seluruh peninggalan karya sastra Jawa yang pada waktu itu didokumentasikan oleh masyarakat Jawa, karya-karya sastra tersebut dapat dibagi ke dalam penggolongan tertentu untuk menentukan waktu penulisannya dan keperluan lainnya. Sudah tentu, hal ini sangat berharga bagi generasi masyarakat Jawa selanjutnya. Dengan adanya pendokumentasian, walaupun hanya dalam bentuk yang sederhana, generasi masyarakat Jawa pada suatu zaman dapat mengetahui kehidupan masa lalu dari nenek moyangnya. Dari hasil pengamatan terhadap data yang ditemukan dalam penelitian terhadap karya sastra Jawa dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu karya sastra Jawa berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada sekitar tahun 700 Caka sampai tahun 1446 Caka atau tahun 776 Masehi hingga tahun 1496 Caka atau tahun 1574 Masehi. Karya sastra Jawa berbahasa Jawa Tengahan yang ditulis tahun 1400-an Masehi hingga kira-kira awal kedatangan Islam sekitar pertengahan tahun 1500-an Masehi. Karya sastra Jawa berbahasa Jawa yang ditulis pada masa pengaruh Islam yang sudah cukup kuat dan mapan di Jawa. Karya sastra Jawa berbahasa Jawa yang ditulis pada masa kolonial Belanda hingga tahun 1945. Dan karya sastra Jawa berbahasa Jawa Baru yang ditulis dari tahun 1950 sampai saat ini.
Sudah tentu setiap zaman memiliki ciri khas masing-masing. Justru ciri khas zaman inilah yang memberi penanda istimewa bagi perkembangan dunia sastra. Apakah keistimewaan penanda ini masih harus dapat bertahan hingga zaman berikutnya? Menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Seperti halnya kehidupan manusia yang mengalami pasang surut dengan zamannya. Penulisan karya sastra juga mengalami pasang surut. Dari data penelitian terhadap sejumlah karya sastra Jawa kuno, hingga sekarang dapat diketahui bahwa karya sastra yang ditulis dari zaman ke zaman tersebut memiliki suatu benang merah yang menarik. Benang merah itu berbentuk ide cerita. Dari sejumlah data ditemukan bahwa benang merah cerita yang berupa ide cerita dari waktu tetap sama. Yang berbeda hanyalah kreativitas pengembangannya. Dalam penelitian ini akan digunakan data yang berasal dari beberapa karya, yaitu karya sastra zaman Jawa kuno serta tulisan Purbacraka 1931 untuk data dari bahasa Jawa Baru. Digunakan data terbaru yaitu teks drama radio berbahasa Jawa Baru yang ditulis pada tahun 1996. Isi teks Kakawin Smaradahana. Pada bagian ini akan diungkapkan secara ringkas isi Kakawin Smaradahana. Cerita dimulai dengan pupuh 1 bait 1 sampai 7 yang menyajikan sebuah deskripsi panjang tentang Dewa Asmara yang hadir di dalam segala sesuatu yang indah dan elok. Kemudian disebutkan nama raja dan penyairnya. Setelah bagian itu, dimulailah cerita tersebut. Siwa sedang melakukan tapa dengan tekun di Gunung Meru. Ia acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang menarik atau mengikat panca indera. Bahkan terhadap kecantikan permaisurinya yang bernama Uma, yang terlebih lagi masih perawan. Dalam pada itu, surga terancam oleh Nila Rudraka, seorang raksasa yang menjadi raja di Senapura. Para dewa mengadakan rapat dan Indra menerangkan bahwa betapa gawat keadaannya. Bahkan, Brahma dan Wisnu merasa cemas dan kehilangan kekuatannya. Hanya Siwa yang dapat menyelamatkan mereka. Namun, karena sedang tidak memedulikan segala sesuatu yang terjadi di luar dirinya, Siwa bahkan tak dapat didekati. Uraspati, penasihat para dewa, mengusulkan agar Kama mengorbankan hati Siwa dengan rasa asmara terhadap Uma. Bila tindakan itu berhasil, para dewa harus berusaha agar di muka Uma tampil suatu makhluk yang berkepala gajah. Agar dengan demikian, bentuk janin dalam rahimnya terpengaruhi. Mereka semua berangkat ke kediaman Kama yang dilukiskan secara terperinci dan disambut dengan segala kehormatan yang pantas bagi tamu-tamu yang demikian agung. Indra menerangkan alasan mengapa mereka datang dan apa yang mereka harapkan dari Kama. Mengingat segala resiko yang dihadapinya, Kama ragu-ragu. Tetapi akhirnya setuju setelah Waraspati menjanjikan bantuan mereka dalam keadaan apapun yang dihadapinya. Janji seorang Brahmin dapat dipercaya tanpa syarat. 7 hari kemudian, akan tiba saat yang menguntungkan bagi usaha yang penuh bahaya itu. Kama menengok istrinya, Ratih, dan bercerita kepada para dewa. Terpaksa Ratih tak dapat diajak turut serta karena perjalanan lewat daerah pegunungan teramat sukar. Ratih sudah merasakan firasat-firasat yang tidak baik dan tidak percaya akan kejujuran Indra. Kama berusaha menghiburnya tentang surga Kama pada waktu malam ketika rembulan sedang bersinar. Pada hari yang menguntungkan itu, yaitu pada awal bulan keempat, Kama pun berangkat dengan ditemani para dewa. Pada hari yang menguntungkan,
yaitu awal bulan keempat, Kama berangkat dengan ditemani para dewa dan resi. Keindahan alam yang disaksikan adalah senjata, kereta, dan saisnya. Setiba di Gunung Meru, mereka melihat pohon darsana yang menaungi Siwa dan sedang melakukan tapa brata. Dua penjaga dalam wujud raksasa, Nadiswara dan Mahakala, berusaha untuk menakut-nakuti mereka sambil melepaskan daya kekuatan alam. Tetapi mereka ditentramkan oleh para resi, lalu mengundurkan diri. Kini, Kama mendekati sang dewa yang sedang bersemadi dan menyembahnya. Kemudian, Kama secara singkat mengadakan konsentrasi batin, dan seketika, segala macam senjata dalam bentuk bunga tampak. Satu persatu bunga itu diarahkan kepada Siwa, tetapi tak ada satupun yang dapat mengganggunya. Ketika mengenai tubuh Siwa, senjata-senjata itu berubah menjadi kalung, gelang, dan aneka macam perhiasan. Dengan demikian, Siwa duduk tanpa bergerak dan akhirnya menyerupai sebuah patung yang dilengkapi dengan segala macam perhiasan. Kama menjadi marah karena panah-panah asmaranya sia-sia dilepaskan. Sekali lagi ia bersemadi. Lalu pasukan musim tampak dengan segala daya tariknya. Mereka dipimpin oleh musim semi, lalu menyerang. Pada saat yang sama, Kama menyiapkan sebatang anak panah lain dalam bentuk bunga yang lebih ganas daripada panah-panah lainnya. Karena merupakan perpaduan segala sesuatu yang dapat disentuh oleh panca indera. Kali ini, panah itu mengenai sasarannya dan menembus hati Siwa. Sang dewa jatuh karena terkantuk dan dalam impian. Ia melihat Uma duduk di pangkuannya. Akan tetapi, pandangan itu terjadi sesaat sebelum ia terbangun. Lalu ia melihat Kama berdiri di depannya, siap melepaskan sebatang anak panah lagi. Dengan amat marah, Siwa mengenakan wujud yang menggetarkan. Dengan takut sekali, Kama berteriak, meminta bantuan yang dijanjikan kepadanya oleh para dewa. Tetapi sia-sia. Indra bersama para dewa lainnya telah melarikan diri. Kama hangus oleh api yang terpancar dari Siwa dan yang memusnahkan segala sesuatu. Ia menyampaikan selamat kepada Ratih sambil menangisi nasibnya yang buruk. Kemudian jiwanya melompat dari tubuh. Upacara pelayatan dilakukan oleh musim semi bersama-sama segala sesuatu yang indah dan elok di dalam hutan. Penuh ketakutan, Indra ingin pulang saja seketika. Tetapi ia ditegur oleh Waraspati karena sikapnya yang pengecut dan tidak menempati janjinya. Kewajibannya sekarang adalah mengajukan permohonan kepada Siwa untuk menghidupkan kembali Kama. Dengan penuh hormat, para resi menegur sang dewa dan dengan bantuan mantra, mereka menghadirkan sang dewa di dalam hati mereka dalam wujud yang kelihatan bersemayam di atas bunga Padma yang bermahkota 8. Kemudian, mereka memuji Siwa sebagai dewa yang tampak dalam segala sesuatu yang ada dan merupakan tujuan segala makhluk, yang mendamkan pelepasan terakhir, pun pula sebagai pencipta semesta alam. Dengan demikian, Siwa dapat dibujuk untuk meninggalkan bentuknya yang dahsyat. Akan tetapi, rasa marahnya belum lenyap sama sekali. Ketika para resi mengajukan permohonan agar Kama dihidupkan kembali, Siwa berdiam diri sambil bersungut-sungut. Waraspati menerangkan mengapa para dewa mendorong Dewa Asmara melakukan bahaya bagi seluruh dunia. Siwalah yang pernah memberi anugerah agar tak seorang pun, kecuali putra Siwa sendiri, dapat mengalahkan sang raksasa itu. Bukankah para dewa terpaksa mengadakan daya upaya yang luar biasa itu? Hendaknya Siwa ingat juga apa yang akan terjadi dengan dunia bila tiada cinta asmara. Akhirnya Siwa setuju menghidupkan kembali Kama.
tetapi dalam bentuk yang tersembunyi dan lepas dari sifat kebendaan atau suksma. Selain itu, para rohaniawan sejak saat itu juga diperkenankan menghabisi telinganya dengan bunga sebagai simbol anak panah yang pernah menyelewengkan hati sang dewa yang sedang bermeditasi di dunia wujud. Para dewa mohon diri, tetapi Indra tinggal di sana bersama dengan abu yang masih berasap. Sisa dewa asmara. Rupanya abu itu menyapa Indra yang memberi penegasan bahwa Kama yang telah mengorbankan diri bagi para dewa akan tetap datang. Indra didesak supaya menengok Rati dan menahannya agar tidak melemparkan diri ke dalam api karena rasa duka akibat kematian Kama. Semenjak ditinggalkan oleh suaminya, Ratih merasa murung dan hatinya tersayat oleh sakit asmara. Alam dalam Taman Sari kepunyaan Kama turut berduka cita. Ia mencoba menghalau pikirannya dengan mandi, tetapi rasanya seolah-olah ia menceburkan diri ke dalam api. Setelah berjaga hampir sepanjang malam, akhirnya ia dapat tidur, tetapi lalu dibangunkan oleh suara ratapan dan tangisan. Seorang utusan Indra telah membawa kabar duka ke keraton. Ia jatuh tersungkur, dilanda oleh rasa duka dan putus asa. Segera para dewa dan resi datang. Lalu mereka diserang dengan celaan Rati. Dengan sengaja, mereka telah mengiringi suaminya ke alam maut supaya sekarang mereka juga membunuh istrinya dan merampok kediaman Semara. Praspati berusaha menghiburnya sambil mengingatkannya akan kefanaan hidup ini. Ia menyampaikan kepada Siwa bahwa mereka berdua akan meneruskan keberadaan mereka dalam bentuk yang tak kelihatan. Rati dalam diri para wanita, Kama dalam diri para pria. Rati sama sekali tidak suka karena hidup tanpa bentuk yang sebetulnya tidak dapat dinamakan hidup. Ia memohon agar dapat hadir kembali. Para resi memberi jaminan bahwa hal itu akan terjadi di kelak kemudian. Ratih menerima nasibnya dan menyatakan bahwa ia akan mengikuti suaminya ke alam baka. Dengan ditemani dua orang pelayan yang setia, Nanda dan Sunanda, ia berangkat, menempuh jalan panjang dan sukar di pegunungan. Akhirnya, gumpalan asap yang melingkar di atas menunjukkan tempat Kama diperabukan. Tulang-tulang yang hanya sebagian menjadi abu, itulah sisa suaminya yang terkasih. Dengan sebuah ratapan panjang, Rati bersama kedua abdinya mencari kematian, menyebabkan apa itu menyala tinggi. Kini Kama seolah-olah melambaikan tangan, mengajak Rati untuk menemaninya. Ia mohon agar Kama menantikan kedatangannya di jalan penuh bahaya yang menuju ke alam baka. Ia memurnikan batinnya lewat yoga, lalu melemparkan diri ke dalam api. Mereka berjumpa, tetapi karena tidak bersebadan, mereka tidak dapat bersatu. Itulah sebabnya Kama merasuki hati Siwa dan Ratih memasuki hati Uma. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.